Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Idham Tiwayo. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana guru dan kepala sekolah wajib tahu tentang rahasia penilaian kinerja di PMM pada indikator penerapan disiplin positif. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang telah memilih indikator penerapan disiplin positif, mohon bisa mengikuti penjelasan saya terkait dengan tutorial ini. Nah, ikutilah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel YouTube saya sehingga mendapatkan konten-konten yang menarik dari channel YouTube saya. Nah, di sini kita lihat bahwa penerapan disiplin positif yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya hormati, berbicara tentang disiplin positif adalah kesepakatan yang telah dibuat dan menjadi satu kebiasaan sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman, aman, dan tentram. Untuk itu, dalam pengisian rubrik observasi kelas, fokus pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Artinya, guru melakukan refleksi kepada kelas yang menerapkan di kelas yang telah diampu atau kelas yang bina. Untuk itu, hal-hal yang perlu dianjurkan yaitu guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dalam di kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Kemudian juga guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi pada poin pertama ini, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, di mana guru membuat kesepakatan kelas seperti larangan, hal-hal yang menjadi aturan kelas. Kemudian contohnya bagaimana membuang sampah pada tempat. Ketika guru datang, kita harus berdoa, kita harus memberi salam. Ini merupakan perilaku yang perlu dianjurkan. Kemudian guru juga memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif pada orang-orang yang sukses sehingga dapat menjadi panduan atau pedoman bagi peserta didik. Kemudian perilaku yang perlu dihindari, pertama, guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Itu perlu dihindari. Jadi kadang-kadang kita guru jangan mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Kadang-kadang siswa mengusulkan untuk meningkatkan kelas, untuk memperbaiki kelas. Kadang-kadang kita guru juga melupakan itu, tidak mengabaikan itu. Kemudian guru bersikap defensif dan dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Jadi guru tidak menyikapi umpan balik peserta didik yang terkait dengan disiplin. Guru tidak peduli terhadap kedisiplinan yang ada di kelas. Kemudian guru menerapkan hukum fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Kadang-kadang kita guru hal yang perlu kita hindari yaitu kadang-kadang kita menerapkan hukuman fisik, mungkin berupa hukuman keras, mungkin bisa berdiri di pojok atau berdiri di luar kelas, berjemur di panas dan sebagainya. Itu yang perlu dihindari. Kemudian pada fokus perilaku berikutnya yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Artinya guru tetap melakukan penguatan terhadap apa yang telah disepakati di kelas. Contohnya ketika perilaku yang dianjurkan yaitu guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas dibuat, maka peserta didik mengikuti apa yang telah disepakati, maka sebagai guru kita harus memberikan pujian kepada peserta didik. Kemudian guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Artinya guru memberikan pikiran-pikiran positif, hal-hal yang positif terhadap siswa untuk bisa meningkatkan, mengamankan, menertibkan kelas yang ada. Kemudian guru mengakui satu perilaku positif secara spesifik
dan menjelaskan alasannya. Jadi siswa memberikan contoh perilaku positif bagaimana ketika kita membuang sampah di tempatnya, bagaimana kalau kita tidak membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemarkan lingkungan, terjadi pencemaran lingkungan, terjadi penyakit. Itu yang perlu dijelaskan kepada siswa. Kemudian hal yang perlu kita hindari terkait dengan fokus perilaku ini, yaitu guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Jadi guru hanya menasihat memberikan penguatan terhadap orang-orang tertentu atau siswa tertentu saja. Itu perlu dihindari. Kemudian guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal-hal lain. Jadi sebagai guru kita harus berpikir positif, jangan mengabaikan pikiran-pikiran positif yang baik. Kemudian guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Artinya guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat, mungkin hal-hal yang lelucon, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kelas. Kemudian pada fokus berikutnya itu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Jadi sebagai guru kita harus memfasilitasi peserta didik untuk memperbaiki perilaku ketika mereka melanggar aturan kelas yang telah kita buat atau kita kenal dengan restitusi. Ketika guru melanggar peraturan, siswa melanggar peraturan, maka kita buat semacam strategi restitusi di mana siswa dapat mengatasi apa yang telah mereka langgar. Mereka bisa mengatasi kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka sepakati. Contohnya perilaku yang dianjurkan, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Jadi ketika siswa melanggar peraturannya itu mungkin ada alasan-alasan tertentu yang ia langgar, kesepakatan telah dibuat, sehingga guru memberikan strategi restitusi agar siswa bagaimana mencari jalan keluar untuk mengatasi apa yang telah dilanggar, apa yang telah dilanggar kesepakatan bersama itu. Kemudian guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi ketika siswa memperbaiki perilakunya, sebagai guru kita harus mendukung bagaimana memperbaiki perilaku yang kita sepakati bersama. Kemudian perilaku yang dihindari yaitu guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Kadang-kadang kita ketika siswa melanggar peraturan, kita sebagai guru langsung memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, guru kehilangan kesabaran dan membantu peserta didik menyadari kesungguhan perilakunya. Kemudian guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar terjadi. Jadi ketika siswa sudah melanggar peraturan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat, kadang-kadang kita sebagai guru kita acuh, kita tidak peduli, kita mengabaikan apa yang telah siswa lakukan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kita harus bagaimana memberikan dukungan untuk melakukan perbaikan perilaku siswa. Nah, itulah penjelasannya. Kemudian ini adalah rating observasi kelas. Kita lihat pada pojok ini ada 3, belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Catatan observasi kelas. Jadi catatan ini kita nanti sebagai kepala sekolah harus melihat ini apakah sudah dilakukan oleh guru atau belum. Apakah ini sudah dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan atau belum. Nanti dilihat poin-poin ini pada rubriknya, indikator-indikator ini perlu dilihat dan akan diobservasi oleh guru. Ini perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian rekomendasinya di sini belum tunjukkan selama observasi kelas, perlu digali penyebabnya dan berdiskusi dengan guru. Jadi kalau belum dilakukan ya seperti ini, maka kepala sekolah akan mencontreng ini, maka perlu adanya diskusi kembali dengan kepala sekolah. Kemudian kalau dilakukan tapi belum efektif, berarti belum mempengaruhi pembelajaran mencapai tujuan. Jadi ketika dilakukan tapi belum efektif, berarti dalam kategori ini belum digali, artinya belum mempengaruhi pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian dilakukan dan efektif, artinya sudah meningkatkan pembelajaran mencapai tujuan. Mencatat observasi. Itu saja yang perlu saya jelaskan tentang rubrik observasi kelas bagi Bapak Ibu guru yang memilih penerapan disiplin positif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.